Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke teman-teman, hari ini kami berharap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai, karena ini sebuah edisi spesial di episode kami ini. Bagaimana kontroversinya legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tamiang yang banyak diprotes dan dibantah oleh banyak pihak. Dan sekarang kami akan memberikan sebuah catatan sejarah lah ya, yang diduga dulu sempat dihilangkan. Namun seperti kami sampaikan beberapa kali di episode-episode kami bahwa sejarah itu akan menemukan jalannya, dan mungkin sekarang kisah ini menjadi terbuka. Ikuti video ini sampai selesai, baru Anda berkomentar supaya Anda tahu sumber-sumbernya ini dari mana dan siapa yang menyampaikan. Oke teman-teman, kita mulai dengan judul Raja Ardel ketika Aceh dipimpin seorang Raja Kristen tahun 1509-1520. Siapa Raja Ardel? Dalam catatan Portugis abad 16, seorang raja lokal di Kerajaan Pedir, Pidi, disebut sebagai King Argerin atau Raja Ardel, yang lokasinya ini sekarang di Kabupaten Pidi di Provinsi Ando, Aceh Darussalam. Diduga pada waktu itu raja tersebut sudah memeluk Kristen, menjalin hubungan resmi dengan Portugis sejak tahun 1509. Diduga 1507 raja di kerajaan Pedir tersebut sudah Kristen, lalu memberi izin kepada Portugis untuk mendirikan Padro, yaitu Tugu Batu Salib, simbol kekuasaan Kristen dan wilayah misi. Dikenal sebagai raja yang bersahabat dan menyokong kegiatan perdagangan dan keagamaan Portugis. Informasi ini diberikan berdasarkan penjelasan dari Dr. M. Adli Abdullah, sejarawan Aceh, dosen Universitas Syekh Kuala dan staf khusus Kementerian ATR BPN RI selama 3 menteri sampai sekarang. Oke, nanti di link deskripsi bisa lihat informasi lebih lanjutnya. Lanjut. Apa yang terjadi pada tahun 1509? Pada September 1509, armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopes de Sequeira singgah ke Pedir sebelum menuju Malaka. Ia diterima dengan sangat baik oleh Raja Pedir yang diduga waktu itu bernama Agrin Ardel, lalu diberi hadiah lada, damar, dan rempah-rempah. Bahkan diberikan hak untuk mendirikan Padro, yang menjadi simbol bahwa Pedir tunduk sebagai sekutu Kristen Portugis. Lalu, tahun 1511, artinya sudah lebih kurang 3 tahun berlalu dari kunjungan Portugis pertama. Sekali lagi, tahun 1511, Alfonso de Albuquerque singgah ke Pedir. Ketika Alfonso memimpin ekspedisi besar ke Malaka, ia terlebih dahulu singgah ke Pedir. Mengapa? Karena menurut laporan Alfonso sendiri, Pedir telah menjadi wilayah sekutu Portugis dan Kristen. Ini memperkuat bahwa dalam waktu 1509 hingga 1511, kerajaan Pedir berada dalam orbit Kristen secara politik dan keagamaan. Lalu apa yang mengakhiri kekuatan Kristen di Pedir? Sekitar tahun 1520, Ali Muhaggad Shah, seorang pemimpin Islam militer dari Lamuri yang sekarang Banda Aceh yang di kemudian hari menjadi Kesultanan Aceh Darussalam, mulai menaklukkan wilayah-wilayah pesisir. Salah satu target pertamanya adalah Pedir yang dianggap menyimpang atau murtad karena berpihak pada Kristen dan Portugis. Apa yang terjadi? Kerajaan Pedir dihancurkan, Padro diruntuhkan, dan jejak kekristenan dihapus dari sejarah lokal. Maka berakhirlah era Raja Ardel dan dimulailah era Kesultanan Aceh Darussalam.
Durasi kerajaan Kristen Pedir diduga lebih kurang 11 tahun, 1509 hingga 1520-an. Tapi dia mungkin tidak akan lebih 15 tahun. Masa yang singkat namun cukup untuk meninggalkan jejak yang kemudian dilenyapkan oleh sejarah resmi di waktu itu. Kata Dr. M. Adli Abdullah, kalau Ali Mugha Garcia tidak bangkit, maka Aceh hari ini mungkin menjadi pusat Kristen di ujung barat Nusantara seperti di Goa India atau di timur Indonesia. Dr. M. Adli Abdullah. Kesimpulan historisnya, Raja Ardel bukan fiksi tapi tokoh nyata dalam catatan Portugis dan Portugis Asia. Kerajaan Pedir sempat berubah haluan menjadi Kristen dan bersekutu resmi dengan kekuatan kolonial Portugis. Ini adalah bab sejarah Aceh yang sering dilupakan atau sengaja disembunyikan atau dihapuskan, tapi kini dibuka kembali oleh sejarawan lokal yang kredibel. Sejarah tak hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang apa yang pernah terjadi meskipun tidak nyaman untuk diakui. Kalimat ini adalah refleksi mendalam tentang cara kita sebagai bangsa atau individu memahami dan menghadapi sejarah secara dewasa. Mari kita kupas maknanya. Penjelasan makna. Sejarah tak hanya tentang siapa yang menang. Berarti, sejarah bukan sekedar mencatat pemenang perang, pendiri kerajaan, atau tokoh yang menang dalam konflik. Banyak hal penting dalam sejarah juga terjadi di pihak yang kalah, ditindas, dilupakan, atau disingkirkan. Tapi itu semua tetap bagian dari kebenaran sejarah. Tapi tentang apa yang pernah terjadi? Berarti esensi sejarah adalah kejujuran tentang kenyataan yang benar-benar terjadi. Bukan sekedar cerita yang kita sukai atau yang membuat kita bangga. Sejarah sejati mencatat semua. Kemenangan dan kekalahan, pahlawan dan pengkhianat, cahaya dan bayangan. Meskipun tidak nyaman untuk diakui, berarti sebagai bagian sejarah mungkin bertentangan dengan identitas, agama, dan keyakinan yang kita pegang sekarang. Misalnya, Raja Aceh pernah Kristen. Salib pernah berdiri di tanah yang kini dikenal sebagai Serambi Mekah. Tokoh besar pernah gagal atau bersekutu dengan penjajah. Tapi meskipun sulit atau menyakitkan, tetap harus diakui. Karena itulah kenyataan sejarah. Intinya, sejarah yang jujur tidak selalu membuat kita bangga, tapi membuat kita dewasa. Dan hanya dengan menghadapi seluruh kenyataan masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang kokoh, tidak rapuh oleh mitos atau ilusi. Kalimat ini mengandung makna yang sangat penting dan mendalam, terutama dalam konteks sejarah bangsa, identitas, dan kedewasaan kolektif. Berikut penjelasan maknanya secara rinci. Penjelasan perbagian. Sejarah yang jujur tidak selalu membuat kita bangga, tapi membuat kita dewasa. Maksudnya, ketika kita mempelajari sejarah secara jujur dan utuh, kita tidak hanya memilih bagian yang membanggakan, seperti kemenangan, kejayaan, atau tokoh heroik. Kita juga harus siap menerima kekalahan, kesalahan leluhur, pengkhianatan, atau kenyataan bahwa tidak semua tokoh besar kita suci dan sempurna. Kita mungkin tidak bangga, tapi kita belajar. Dan dari sanalah tumbuh kedewasaan sejarah, bukan kebanggaan palsu. Dan hanya dengan menghadapi seluruh kenyataan masa lalu. Maksudnya, kita tidak bisa menyembuhkan bangsa kalau kita masih menolak bagian sejarah yang tidak enak. Misalnya, rakyat kita pernah dijajah karena kesalahan sendiri, bukan hanya karena kejamnya penjajah. Ada Raja Aceh yang memeluk Kristen, dan itu bukan hal yang haram untuk diketahui. Menghadapi masa lalu secara utuh adalah bentuk keberanian dan kematangan. Kita bisa membangun masa depan yang kokoh, tidak rapuh oleh mitos atau ilusi. Maksudnya, kalau masa depan kita dibangun di atas cerita-cerita yang diseleksi secara sepihak atau bahkan dimanipulasi, maka bangsa ini akan rapuh secara identitas, mudah tersinggung, anti kritik, dan alergi pada fakta. Tapi kalau kita bisa berdiri di atas fondasi sejarah yang jujur, masa depan yang dibangun akan lebih kokoh, karena tidak mudah diguncang oleh fakta baru.
perbedaan pendapat, atau kenyataan pahit. Kesimpulannya, kalimat ini mengajak kita untuk tidak menyembunyikan sejarah yang tidak enak, tidak membangun kebanggaan palsu dari narasi yang disensor, menjadi bangsa yang berani bercermin, bukan hanya bersolek. Karena kejujuran dalam melihat sejarah adalah langkah pertama menuju masa depan yang sehat. Sejarah tidak selalu indah, tidak selalu memuliakan, dan tidak selalu sesuai dengan yang kita dengar atau yang ingin kita dengar. Tapi sejarah yang jujur tidak datang untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang membanggakan mitos, tapi bangsa yang berani menatap bayangannya sendiri. Karena hanya dengan itulah kita bisa melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, hati terbuka, dan pijakan yang kokoh. Bukan di atas ilusi, tapi di atas kebenaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini. Dan di link deskripsi kami berikan informasi tentang sumber primernya dan dari siapa Anda bisa mendengarnya kembali. Oke, terima kasih.